Halo pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Debbie Astari, senang sekali dapat menjumpai Anda di High School Forum, di mana kita akan membahas informasi terkini mengenai sekolah-sekolah berprestasi di Jawa Tengah. Dan saat ini tema kita adalah SMKN 4 Semarang Cetak Generasi Berprestasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber dari SMKN 4 Semarang. Akan kita sapa dulu. Yang pertama adalah Ibu Ice Faulia, SPD MSI, Wakil KS Bid Humas dan Hub Industri. Apa kabar Ibu? Terima kasih, Alhamdulillah baik Mbak. Oke, akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja Bu? Untuk bulan Agustus ini kita banyak kegiatan ya, terutama 17 Agustus peringatan HUT RI, juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kesiswaan dan guru-guru di sekolah. Baik, cukup sibuk ya Bu? Iya, sangat. Oke, baik. Lalu yang kedua ada narasumber kita Bapak Muhammad Rosidi, guru pembimbing bidang literasi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Sebagai guru pembimbing bidang literasi, buku terakhir apa nih Pak yang direkomendasikan ke siswa? Kalau untuk yang terakhir, kalau dari saya lebih memahami untuk aturan dalam kebahasaan ya. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu ya tahu sendiri hal membaca saja tantangan besar bagi mereka. Sementara kalau kita tidak membaca, bagaimana kita bisa memahami cara pelafalan, cara pengucapan bahasa yang baik dan benar. Justru malah anak-anak sekarang lebih suka dengan bahasa-bahasa yang generasi Z. Dengan singkatan-singkatan, dengan istilah-istilah mungkin bagi kelompok mereka sendiri. Sementara bahasa Indonesia pun kurang. Maka dari itu harapan saya sering membaca yang namanya PUB khususnya, apalagi dengan kamus bahasa Indonesia yang sekarang diperbarui Kemendikbudristek. Nah itu bisa jadi pedoman juga. Karena supaya dalam penyampaian itu kan kita sebagai orang Indonesia ya harus bisa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, baik, kita akan bahas lebih lanjutnya nanti setelah ini. Lalu kita untuk narasumber yang ketiga ada Kevin Rizky Daniswara, siswa berprestasi di bidang taekwondo. Halo Kevin. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kejuaraan yang terakhir diikuti apa nih Kevin? Kejuaraan saya yang ikuti terakhir adalah Internasional Hapkido. Jadi saya selain ikut taekwondo, saya juga ikut Hapkido, dan kejuaraan terakhir yang saya raih, alhamdulillah saya mendapatkan emas di ajang Hapkido Internasional yang diselenggarakan di Jogja. Iya, keren banget ya. Ini kita pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita akan lihat dulu, saksikan dulu video dari SMKN 4 Semarang berikut ini. Selamat datang di SMK Negeri 4 Semarang. Sebagai Sekolah Center of Excellence sejak tahun 2021 telah berhasil meyakinkan beberapa industri untuk memberikan sumbangsihnya pada dunia pendidikan melalui program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan, Dukungan Sektor Pemesinan dan Konstruksi. Semua dukungan dana tersebut dialokasikan pada program pemenuhan sarana pendukung pembelajaran, program keahlian, teknik pemesinan. Hadirnya peralatan baru memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran yang tidak hanya sekedar memenuhi standar kompetensi siswa, namun juga mendukung penguatan pembelajaran kewirausahaan dengan produk-produk yang layak jual. Implementasi Teaching Factory dilakukan baik melalui skema pesanan industri maupun produksi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa produk pesanan industri yang pernah menjadi garapan Teaching Factory SMK Negeri 4 Semarang meliputi spare part peralatan industri PT Surya Cipta, plastik mold kelompok industri UMKM Surakarta, mesin pencacah daun, bahan baku kompos untuk sekolah adiwiyata, berbagai keperluan properti pesanan beberapa industri properti lokal. Pengokohan jejaring industri juga semakin luas, dari 75 industri tumbuh menjadi 200 dengan cakupan kerjasama meliputi penyelarasan kurikulum, pemagangan guru dan siswa hingga rekrutmen tenaga kerja. Industri juga hadir di sekolah sebagai guru tamu selama 50 jam pelajaran per tahun. Penguatan tenaga pendidik upskilling dan reskilling dilakukan melalui program Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi dan program kerjasama industri dalam pemagangan guru. Semua upaya tersebut telah mampu meningkatkan nilai raport pendidikan sekolah dari tahun ke tahun. SMK Negeri 4 Semarang telah menjalankan perannya sebagai pusat keunggulan dan memberi manfaat bagi lingkungan yang meliputi
menjadi rujukan pusat studi tiru pengelolaan kelas industri Panasonic seluruh Indonesia, menjalin kerjasama dengan UMKM wilayah Kota Semarang, dan rujukan studi tiru pembelajaran proyek kolaborasi lintas mata pelajaran. Baik pemirsa, itulah tadi video SMKN 4 Semarang dan kita saat ini akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Mungkin bisa saya mulai dengan Ibu Ice ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang SMKN 4 Semarang itu seperti apa sih Bu? Baik, SMK Negeri 4 Semarang itu adalah salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kota Semarang, berdiri tahun 1952. Tepatnya 10 September 1952. Dengan perjalanan waktu, SMK Negeri 4 Semarang itu bermetafora ya, dari mulai SGPT, terus mulai STM, dulu terkenal STM, dan sampai dengan SMK Negeri 4 Semarang. Untuk jumlah siswa sendiri, kami berjumlah 1.812 siswa dengan 8 program keahlian. Lokasi kami yang sangat strategis di Jalan Pandanaran 2 nomor 17 Semarang, berdekatan dengan pusat kota, mengatakan kami sebagai salah satu SMK yang punya misi untuk mencetak generasi-generasi yang berprestasi sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu mewujudkan sekolah yang unggul dengan prestasi dan juga berakhlak mulia, pantang menyerah, dan selalu berprestasi. Oleh karena itu, selama ini kami membuat program-program yang menunjang untuk siswa-siswa kami selalu berprestasi di bidang dan minatnya masing-masing. Kalau keunikan dan kekhasan SMK 4 dibanding sekolah kejuruan lainnya itu apa aja Bu? Ya, salah satu uniknya itu SMK kita dengan 8 program keahlian, kita termasuk 3 bidang yang berlainan. Seperti misalkan ada 8 program ya, kita bidangnya teknologi dan rekayasa. Yang pertama, teknologi rekayasa itu mencakup teknik-teknik ya, misalkan teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika, bangunan ataupun DPIB. Itu kelompok yang teknologi rekayasa. Teknologi yang kedua itu kelompok seni. Seni itu kita jurusannya adalah animasi, dan yang ketiga teknologi informatika, kita ada DKV atau desain komunikasi visual. Dengan adanya 3 bidang yang berlainan aliran ya, kalau bisa dibilang satu alirannya teknik, satu seni, dan satu jaringan, itu mempengaruhi siswa-siswa kita dalam berinteraksi. Itu uniknya. Oke, baik. Jadi berbeda-beda gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Ini kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita, namun kita akan jeda dulu. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di High School Forum. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di High School Forum. Kali ini kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dengan narasumber dari SMKN 4. Mungkin saya akan bertanya ke Ibu Ice. Bu Ice, apa aja nih Bu program yang dilakukan sekolah untuk memacu prestasi siswa? Ya, baik. Sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu mewujudkan sekolah yang unggul, berakhlak mulia, pantang menyerah, ramah lingkungan, dan berintegritas. Program-program yang kami lakukan untuk mendukung itu, terutama di prestasi, adalah mendorong siswa agar tumbuh minat dan bakatnya sesuai dengan pilihannya. Sekolah memfasilitasi siswa-siswa yang ingin berprestasi, entah bidang akademis maupun non-akademis. Di bidang akademis kita sudah memfasilitasi dan menyediakan beberapa bantuan untuk siswa, terutama di dalam pembimbingan. Di dalam bidang non-akademis juga kita mendorong siswa untuk berprestasi di bidang itu dengan memberikan kesempatan siswa untuk aktif, untuk melatih potensi yang ada di diri mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler, khususnya di mana di SMK Negeri 4 Semarang banyak sekali ada ekstrakurikuler, dan juga secara eksternal kita juga bekerjasama dengan beberapa klub ya, terutama ada beberapa siswa kita yang memang berprestasi di klub-klub tertentu, misalkan klub seni ataupun klub olahraga. Kita memfasilitasi siswa dan terus memotivasi dan mendorong siswa agar potensi dalam siswa itu muncul. Ya.
Baik, kalau untuk mungkin terkait pembimbingan siswanya itu sendiri, mungkin saya bisa tanyakan ke Pak Rosidi ya. iya. Pak Rosidi, untuk pembimbingan siswa, untuk memicu siswa terus berprestasi dan fasilitas yang diberikan itu apa saja, Pak? Kalau dari saya pribadi, untuk memotivasi siswa khususnya ya, jadi saya selalu berpesan kepada anak bahwa kita harus berpikir 10 tahun ke depan. Kalau seandainya kamu dari tahun ini sekarang saja berpikirnya santai, tanpa ada sesuatu hal yang bagi kalian itu luar biasa, ya kedepannya juga akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kalian dari sekarang mau untuk berlatih, mau untuk membuktikan kepada orang tua khususnya bahwa kamu bisa, nah insya Allah nanti ke depan 10 tahun ke depan pasti akan hasilnya kamu raih, atau hasilnya dapat kamu petik di situ. Karena dengan hal seperti itu kan kita mendapatkan kesuksesan tidak serta-merta langsung dapat, tetapi butuh proses. Nah, gambarannya ya 10 tahun ke depan. Kalau kamu santai, hasilnya pun ke depannya juga biasa saja. Tapi kalau kamu buat dari awalnya luar biasa, ke depannya pun juga akan sangat luar biasa. Berarti terus dimotivasi Betul. untuk terus dari awal harus sudah luar Iya, biasa betul. dulu begitu ya Pak Iya. ya. Oke, baik. Selanjutnya saya bergeser ke Ibu Ica lagi. Untuk praktek SMKN 4 Semarang ini dalam mewujudkan visi sekolah untuk membantu anak-anak terus berprestasi itu apa, Bu? Ya. Yang pertama kita wujudkan dulu yang beralah mulia. Ini kenapa kita prioritaskan sebagai yang pertama, dengan membentuk karakter siswa yang memiliki nilai-nilai mulia diharapkan terbentuk dari dalam. Kompetensi soft skill dulu yang kita capai. Kemudian untuk yang ramah lingkungan diharapkan siswa itu tidak hanya pintar secara pengetahuan maupun keterampilan, tapi dia juga sadar akan lingkungan. Karena itu sangat berpengaruh sekali di mana siswa itu bisa menempatkan dirinya seperti apa di lingkungan mereka. Kemudian untuk yang ketiga, dengan misi yang pantang menyerah, ini memang harus kita pupuk terus, karena kita tidak bisa mengingkari juga untuk generasi sekarang memang harus selalu dimotivasi. Banyak sekali tantangan yang kadang mereka rasakan sebagai halangan untuk mencapai prestasi. Ini peran Bapak Ibu guru kami betul. di dalam membimbing siswa supaya tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa dengan kegagalan. Ini ya banyak sekali guru-guru kami yang berkecimpung di bidang ekstrakurikuler ataupun di bidang kepramukaan atau di bidang lain yang terkait dengan pembentukan soft skill, terutama untuk pantang menyerah, itu memang kita giatkan. Itu salah satu kuncinya untuk selalu berprestasi. Jadi jika mereka melalui kegagalan pertama, itu bukan berarti langkah mereka berhenti di situ, tapi itu awal untuk tidak terjadi lagi gagal dan mencapai yang lebih baik. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai-nilai integritas. Kenapa diperlukan di SMK? Karena SMK sendiri jangkauan utamanya itu adalah untuk melanjutkan bekerja dan berwirausaha. Kalau setiap siswa punya profil dia berintegritas dengan dirinya dan negara, itu saya yakin atau kami yakin siswa itu mampu mempunyai soft skill, kejujuran, integritas kan macam-macam ya. Ada tanggung jawab, kejujuran, percaya diri dan lain-lain, itu kita harapkan terbentuk di diri masing-masing siswa sebagai modal dasar untuk mereka selalu berprestasi. Oke, berarti terus sambil membimbing para siswa agar terus berprestasi. Soft skill-nya dulu, soft skill-nya yang dibentuk. Oke, baik. Untuk prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh SMKN 4 nih Bu, ini apa saja Bu yang sejauh ini sudah diraih? Iya, terima kasih. Ada beberapa, kita membedakan di prestasi itu ada berbagai macam ya. Ada prestasi berjenjang, ada di bidang akademik dan non-akademis. Kalau siswa SMK itu biasa diarahkan ke lomba kompetensi siswa. Itu merupakan satu ajang bergengsi di SMK. Nanti secara berjenjang dari tingkat sekolah, dari tingkat kota, provinsi sampai nasional. Yang kita raih yang terbaik itu LKS tingkat nasional dulu di tahun sebelum ini ya, sebelum 2000 kita masuk ke PK, sebelum 2023 itu pernah meraih kejuaraan di LKS animasi nasional. Itu yang LKS. Ada beberapa lomba LKS yang kita menjuarai tingkat kota, misalkan industrial control ataupun mesin CNC. Itu untuk yang LKS. Sedangkan prestasi lain di bidang olahraga yang seperti saya ungkapkan awal,
itu ada beberapa sekolah siswa kita yang ikut di klub-klub olahraga, misalkan ada taekwondo, ada futsal, ada badminton, ada bulu tangkis. Mereka juga menyumbangkan prestasi-prestasi terbaik mereka. Kemudian di bidang seni juga ada beberapa ekstra atau beberapa yang menyumbangkan ya, dan dia akademis terutama untuk bahasa Indonesia kemarin timnya itu menang di esai dan juga menang di resensi. Itu yang terbaru. Ya, dan beberapa yang unggul memang banyak, cuman yang beberapa muncul terakhir ini yang paskibra juga ya sudah punya catatan prestasi yang baik. Oke, baik. Berarti memang sudah cukup banyak Cukup ya banyak. Bu prestasi dari SMKN 4 ini sendiri. Oke, saya akan bergeser ke Kevin nih sebagai siswa berprestasi. Kevin sendiri bagaimana nih selama ini dalam bersekolah dan dukungan-dukungan apa saja yang didapatkan dari sekolah untuk bisa berprestasi akhirnya? Baik, sekolah memberi saya dukungan itu melalui surat izin. Jadi ketika saya meminta izin untuk tidak masuk, itu dari wali kelas atau dari BK kesiswaan memberikan izin, kemudian mensupport saya dengan cara berdoa bersama mungkin, kemudian memberikan dukungan dengan cara yang lain, mungkin kompensasi dengan pelajaran tersebut yang saya tinggalkan gitu. Kemudian terkadang juga tugas yang diberikan diringankan ya sebagai kompensasi karena kejuaraan yang saya ikuti kan karena memotong pelajaran sekolah gitu. Berarti memang difasilitasi juga dan sampai doa bersama juga ya tadi ya. Ya. Oke. Kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang SMKN 4 Semarang dan siswa-siswanya yang dan juga bagaimana mereka memicu sekolahnya untuk terus berprestasi. Tapi kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di High School Forum. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di High School Forum. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Kevin sebagai siswa berprestasi. Kevin, selama ini apa aja sih yang sudah diraih kejuaraan-kejuaraan atau lomba-lomba yang sudah Kevin juarai nih? Bisa diceritakan? Ya, karena saya ini kan mulai taekwondo itu dari TK. Jadi kalau saya ceritakan dari TK itu mungkin sudah banyak ya. Jadi saya ambil yang ini, yang tinggi-tinggi aja. Kemudian ya terakhir saya ini kan internasional, itu saya ikut Hapkido. Saya membawa nama Jawa Tengah. Jadi internasional itu ada dua. Yang pertama membawa nama negara, yang kedua itu membawa nama daerah. Jadi antar negara dan antar daerah. Karena saya ini hitungannya di Hapkido ini baru ya. Jadi membawa nama daerah dari rekomendasi pusat, saya turun untuk daerah. Kemudian sebelumnya internasional juga, tapi taekwondo saya juga membawa nama Jawa Tengah. Itu dari seleksi antar klub, kemudian seleksi kota, baru lanjut di provinsi membawa nama Jawa Tengah. Kemudian ada Kejurda juga saya membawa nama Jawa Tengah, itu juga sama taekwondo seleksi. Dari kota juga ya membawa nama Jawa Tengah gitu. Kemudian lagi ada, saya sering bawa nama kota Semarang. Jadi nama klub itu cuman untuk kejuaraan di area kota aja. Jadi kalau untuk di luar daerah saya biasanya bawa nama kota Semarang, kalau tidak Jawa Tengah gitu. Kemudian banyak juga. Kemudian ada, saya pernah kejuaraan di Bali waktu itu tahun 2019 di Bali, bawa nama kota Semarang, dan alhamdulillah saya juara 1. Untuk yang sebelumnya saya alhamdulillah juga meraih juara 1 ya. Oke, berarti sudah melalang buana ya, lombanya di mana-mana ya Kevin ya. Ya. Dan membawa nama Indonesia juga berarti kalau yang di internasional ya? Belum, karena dari pusat saya
membawa nama Jawa Tengah karena Membawa Hapkido nama itu Jawa Tengah. saya totalnya baru 3 kali pertandingan karena saya hitungannya baru masuk kan ini. Jadi saya untuk membawa Jawa Tengah dulu. Oke, membawa nama Jawa Tengah. Iya. Oke, baik, saya akan bertanya ke Bapak Rosidi nih, bagaimana tantangan apa nih Pak yang dihadapi guru dalam membimbing siswa menuju prestasi selama ini, tantangannya? Yang ada, ya. Terima kasih, Mbak. Tantangan yang selama ini saya rasakan ya, Mbak ya, itu dari saya pribadi dalam memanajemen waktu. Karena kenapa manajemen waktu itu sangat juga ke Kevin juga ya? Iya, jadi manajemen waktu itu sangat penting karena apa? Dari saya pribadi di saat mau membimbing, saya juga udah punya kesibukan mengajar setiap harinya. Kemudian jika ada waktu luang pun kadang saya gunakan untuk membantu di staf humas. Sementara kadang anak memang saya membimbingnya di akhir pembelajaran. Itu pun juga tidak terlalu panjang, hanya 1 jam. Karena kan udah mepet maghrib atau malam ya. Secara otomatis saya batasi juga. Jadi tantangannya berkaitan dengan tadi, manajemen waktu saja. Manajemen Ya, waktu. karena tugasnya semakin banyak, itu juga tantangan juga bagi saya pribadi, supaya bisa membagi waktu antara ini untuk saya mengajar, ini untuk saya harus sesuai dengan tugas tambahan saya, terus ini ada juga saya harus membimbing anak, itu tantangan dari saya. Itu. Untuk Kevin sendiri pernah nggak kayak merasa penurunan semangat atau kayak down gitu? Terkadang Pernah nggak? kalau saya mengalami kekalahan itu entah di semifinal atau di final tuh kadang rasanya sakit gitu. Karena perjuangan saya, latihan saya selama ini dari pulang sekolah kan saya pulang kemudian berangkat latihan, pulang ke rumah lagi malam gitu. Kemudian aduh kok kalah ya, Pak. Iya. Saya kurang latihan atau saya improvisasinya di pertandingan tuh kurang. Jadi rasanya itu kayak sakit banget gitu. Terus gimana tuh cara menghadapi itu? Biasanya saya untuk menghadapi seperti itu saya menonton video saya yang sebelum-sebelumnya yang sudah direkam, kemudian saya pelajari, oh saya kurangnya di sini, oh ternyata saya kurang lincah menghadapi musuh yang ini, saya tekniknya kurang begini, kemudian saya implementasikan, saya aplikasikan di dalam latihan, kemudian dengan cara bilang ke pelatih saya, coach saya kemarin kalah lawan ini gara-gara saya begini, saya tolong diajarin teknik yang seperti ini tuh. Baik. Nah, untuk Bu Ica, bagaimana profil siswa SMKN 4 ini sendiri itu seperti apa sih Bu siswa-siswanya? Ya. Profil SMK 4 siswanya ya. Yang pertama, yang pertama dulu ini basic dulu. Ini melanjutkan dari Mas Kevin itu bisa merefleksi. Karena itu satu regulasi diri yang susah. Kalau anak-anak disuruh menempatkan dirinya seperti apa sih dia, itu satu tantangan dari guru juga. Jadi pertama profilnya jelas. Kita punya 8 profil lulusan. 8 profil lulusan itu adalah nilai-nilai yang harus dipunyai anak ketika mereka lulus. Diharapkan profil itu bisa membersamai kinerja mereka saat entah itu sekolah, entah itu bekerja ataupun berwirausaha. Itu profil yang kita utamakan. Yang kedua, dari pembentukan soft skill yang dirasakan sangat penting karena karakter siswa sekarang itu berbeda dengan yang lama, yang dulu-dulu. Karakter kita lebih dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang memacu kita untuk berpikir mana yang baik dan mana yang jelek. Diharapkan dengan adanya soft skill yang kuat, profil lulusannya menjadi kuat dalam mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin maju. Kemudian kalau Intik menambahkan, salah satu profil yang kita inginkan di siswa itu yang terkait dengan ketangguhan dalam berprestasi, itu adanya pembimbingan dari awal. Jadi begitu proses peminatan bakat muncul, itu siswa diharapkan dibimbing dari mulai dini. Disiapkan tidak hanya menjelang lomba saja, disiapkan sedari anak itu biar punya rasa berlombanya yang kuat, rasa kompetisinya yang kuat. Kita ikutkan di lomba-lomba tingkat kota, tingkat provinsi atau yang lain biar tidak down kayak tadi. Karena untuk lomba-lomba itu tidak mungkin kita menyiapkan dalam 1 bulan, 2 bulan, tidak.
tapi agak lama. Contoh misalkan LKS kita membidiknya dari kelas 10. Kelas 10 kita dapat siswa yang berprestasi, minatnya ada, kita soundingkan dengan industri. Karena apa, SMK nggak mungkin lepas dari industri. Industri sendiri kasarannya adalah intinya dari vokasi, dari sekolah kejuruan. Tidak mungkin, karena SMA dan SD kan beda. Bukan hanya pelajaran normatif adaptif, tapi ada satu sisi yang memang harus dimiliki oleh lulusan SMK. Kalau dia jurusannya elektro, berarti elektromindednya harus ada. Animasi mindednya harus ada. Itu yang kita pupuk untuk siswa kita mampu menjadi siswa yang unggul. Nah, setelah itu, setelah pembimbingan dari tingkat awal, kita biasakan siswa itu berprestasi di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat sekolah ataupun tingkat regional. Diharapkan yang muncul adalah jiwa kompetisinya. Seberat apapun kita siswa itu menghadapi satu event, itu biasa. Ada sportivitas yang terbentuk. Dengan tadi yang dikatakan Kevin itu, ketika dia drop melihat video, dari situ sebetulnya pembelajarannya sudah ada. Dia bisa menentukan dari mana salahnya saya kemarin, kalahnya di situ. Berarti besok saya harus menutupi bagian yang itu, meningkatkan bagian yang itu. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya minta coach saya untuk memberikan yang lebih tinggi ataupun cara-cara solusi seperti itu. Yang kita inginkan adalah regulasi diri siswanya lebih mengarah ke dalam profil siswa. Oke, baik. Ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di High School Forum. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama High School Forum. Kita masih bersama narasumber dari SMKN 4 Semarang dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Saya akan bertanya ke Ibu Ica nih Bu. Ada tantangan apa saja yang dihadapi sekolah dalam membimbing siswa menuju prestasi Bu? Terima kasih, baik. Tantangan yang pertama itu pengorganisasian ya, termasuk mengorganisasikan waktu, mengorganisasikan SDM, mengorganisasikan sarana prasarana yang ada. Itu semua satu keterkaitan. Yang pertama kita lakukan dalam menghadapi tantangan, yang pertama itu kita ubah mindset dulu. Mindset siswa itu biar dia muncul dan selalu positif. Ketika berhadapan dengan sebuah tantangan, jangan sampai muncul ini berat bagi saya. Tapi yang dimunculkan adalah saya mampu untuk melakukan itu. Itu tantangan terberat. Ketika semua kegiatan kita mulai dengan mindset yang positif, nanti hasilnya mungkin akan positif. Yang kedua, tantangan dalam pembagian SDM. Setiap guru itu kan tupoksinya macam-macam. Kalau sudah punya mindset ingin memajukan siswa dengan segala upaya membimbing siswa, ya diharapkan manajemen sumber dayanya sudah terbentuk di situ. Kapan dia akan memulai membimbing, kapan akan memulai untuk menganalisa kebutuhan lomba, ataupun kapan dia akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa ketika akan lomba. Terus yang ketiga, pemanfaatan atau manajemen sarana dan prasarana. Yang disediakan sekolah memang terbatas, tetapi itu sudah merupakan satu standar minimal untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik intrakurikuler, kurikuler maupun ekstra. Di situ kita memaksimalkan aset yang ada dengan beberapa tambahan. Misalkan kita ada mitra, kita juga bermitra, tidak mungkin sendiri karena aset kita terbatas. Akhirnya kita memindasnya dalam mitra itu. Itu tantangan kita saat ini, dan yang menjadi titik poin adalah tantangan membangkitkan mindset bertumbuhnya. Ya, kalau semua siswa sudah punya keyakinan mampu, tidak ada lagi istilah tidak bisa, itu saya yakin untuk tantangan yang seberat apapun mereka sanggup. Ya. Kalau dukungan dari Sivitas Akademika sendiri dari SMKN 4 ini dan mungkin dari mitra eksternal yang bekerja sama untuk membantu siswa berprestasi ini sendiri apa Bu? Ya. Terima kasih.
Untuk semua aktivitas akademis di SMK Negeri 4 sangat mendukung, terutama kepala sekolah kami. Kepala sekolah kami, Ibu Dr. Anda Umi Rosidiana, itu sangat mendukung. Karena memang sesuai dengan karakter ataupun yang akan kita bentuk. SMK Negeri 4 menghasilkan lulusan yang berprestasi. Kalimat berprestasi itu selalu didengungkan pada saat kita rapat, pada saat kita briefing. Jadi diharapkan dengan satu kalimat itu semua mindsetnya sama. Mari kita wujudkan prestasinya. Otomatis itu membuka mindset semua guru dan juga akademis ya. Entah itu tenaga kependidikan ataupun lingkungan internal eksternal juga satu kalimat. Bagaimana mendukung siswa itu agar berprestasi. Kemudian dukungan dari luar itu kalau di bidang teknik ya, kita bekerja sama dengan beberapa industri juga. Ada yang bisa memberikan dukungan secara materi, ada secara motivasi, atau memberikan pelajaran-pelajaran yang memang dibutuhkan di dunia industri. Dukungannya misalkan ada CSR memberikan bantuan berupa alat praktek ataupun alat olahraga ataupun alat-alat yang mendukung kegiatan kita di sekolah. Itu selalu kita laksanakan. Karena SMK Negeri 4 Semarang itu bukan sekolah baru, dan otomatis mitranya juga alhamdulillah sudah banyak, dan kita selalu berkolaborasi dengan industri untuk memajukan sekolah. Apa yang tidak dimiliki industri diharapkan bisa dibantu oleh mitra dari eksternal, entah itu dari pemerintah kota atau BUMN ataupun industri yang memang kita gunakan untuk kolaborasi pembelajaran baik itu kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Oke, baik. Oke, saya akan bertanya ke Pak Rosidi nih, Pak. Sekarang kan kita sudah dengan teknologi nih ya, seberapa besar sih peran media sosial ini dalam menumbuhkan semangat berprestasi di lingkungan sekolah? Kalau seberapa besarnya kita lihat sangat besar sekali ya, Mbak. Karena dengan adanya sosial media itu memacu semangat siswa bahwa kalau kita lihat teman kita juara pun, kenapa sih dia bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Itu otomatis akan menggugah kesadaran siswa itu bahwa dengan adanya sosial media itu kita memperkenalkan semua, baik dari laki-laki, perempuan, dari usia yang masih kelas 10 maupun kelas 12, itu ternyata semuanya berkesempatan untuk berprestasi. Jadi kita tidak ada pembatasan, terutama kelas tadi, kemudian semua siswa tuh bisa kok seperti itu. Dengan adanya sosial media kan otomatis anak juga merasa bangga bahwa ini saya sekolah di SMK 4 nih, saya pernah juara ini. Dan akhirnya anak itu kan juga merasa bahwa orang tua yang melihatnya juga ikut bangga. Nah, itu sangat luar biasa kalau dari saya pribadi ataupun dari pandangan orang tua pun kalau melihat seperti itu juga akan bangga. Maka sosial media ini luar biasa gitu kalau bagi saya pribadi untuk meningkatkan prestasi siswa. Itu sangat memacu sekali. Kalau di SMKN 4 sendiri ini kalau ada yang juara gitu juga mungkin di share gitu ya? Iya ya? betul, dalam bentuk flyer. Okay. Jadi setiap kali ada kejuaraan, terus kita meraih juara 1 seumpama, atau kita nanti koordinasi dengan kesiswaan maupun ke humas untuk kita buatkan flyer. Kemudian kita juga ada website maupun YouTube ataupun juga Instagram. Kami juga TikTok juga ada. Jadi semua sosial media kita kita pakai semuanya untuk memperkenalkan bahwa inilah SMK 4. Karena ukir prestasi tiada henti. Jadi untuk Kevin sendiri sudah sering muncul juga ya di sosial media ya karena berprestasi. Gitu. Oke, udah berapa kali Kevin? Total saya selama di SMK 4 ini sudah muncul 4 atau 5 kali. 4 atau 5 kali. Oke, keren banget. Oke, baik. Untuk profil atau untuk siswa-siswa berprestasi lainnya yang ada di SMKN 4 sendiri ini, Bu, apa saja dukungan atau dukungan dari sekolah untuk membantu mereka? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Yang pertama kita dukung secara mental dulu dengan memberikan semangat yang tadi rekan saya dan Kevin. Kita berikan apresiasi. Dukungan yang pertama kita berikan apresiasi, dan otomatis anak yang kita berikan apresiasi menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Kalau SMK itu nggak sekedar hanya
sekolah, Ya. belajar praktek, pulang. Ternyata ada satu sisi yang kerja pulang. dia capai dari kebisaannya itu. Dan ternyata sangat membanggakan dan sangat berguna bagi mereka Ya. di kemudian hari. Itu yang pertama, dukungan yang pertama, kita berikan apresiasi. Yang kedua, terus memotivasi. Memotivasi di dalam arti tidak hanya memotivasi dia belajar secara kompetensinya, tapi dia memotivasi untuk muncul minatnya, muncul bakatnya yang mungkin selama ini malu untuk diutarakan. Kadang kita melihat ada siswa yang senang seni, tapi bingung untuk menyalurkan. Nah, di dalam sekolah itu dukungannya apa? Kita beberapa kegiatan-kegiatan sekolah yang bidang seni dilaksanakan. Misalkan seni tari, seni musik, seni suara itu ada. Di olahraga, misalkan ada yang suka olahraga juga, ya kita salurkan di ekstranya. Atau berbagai macam lah. Yang pertama dukungannya seperti itu, Mbak. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di High School Forum. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di High School Forum. Kita masih melanjutkan lagi perbincangan kita dengan SMKN 4 Semarang yang memang banyak prestasinya, dan saya akan bertanya ke Ibu Ice nih, sebenarnya profil siswa SMKN 4 Semarang itu sendiri seperti apa sih Bu? Apakah dari awal memang sudah terbiasa berkompetisi gitu? Ya, terima kasih. Profil SMK Negeri 4 Semarang yang terutama ke siswa itu lebih menekankan ke vokasi. Ataupun apa sih kalau misalkan lulusan dari program keahlian otomotif, profil yang dibutuhkan oleh industri otomotif seperti apa? Kalau misalkan dari jurusan elektronika, profil lulusan seperti apa yang diinginkan oleh industrinya itu? Jadi secara garis besar, siswa kita sudah diajarkan untuk berkompetensi dari awal, dari mulai kelas 10. Kompetensi di sini bukan berarti berkompetensi secara tidak jujur, tapi adanya kolaborasi. Kompetensi secara kolaborasi, terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan kecerdasan emosionalnya. Misalkan untuk profil tadi yang soft skill, bekerja sama, berdiskusi, bernalar kritis, itu kan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dengan rekan-rekan yang lain. Itu yang pertama, profil yang ingin diharapkan. Tetapi untuk berkompetensi secara individual, misalkan untuk ikut lomba-lomba yang membawa nama pribadi ataupun nama-nama program keahlian, memang kita didik dari awal. Dari mulai kelas 10 tadi, kita lihat minat bakatnya di mana. Kita adakan kayak tracer atau penelusuran minat dan bakat. Dari mulai kelas 10, kita data siswa ini lebih condongnya kemana minatnya. Jadi sudah ada tesnya. Iya, misalkan dia lebih condongnya ke seni. Nanti di kelas 10 kita bisa arahkan untuk memilih ekstra yang sesuai. Atau di bidang olahraga, kita arahkan untuk memilih ekstra di bidang olahraga yang sesuai. Atau mungkin dia sangat fokusnya di akademis, ya kita arahkan ke kompetensi yang bersifat akademis. Itu yang kedua. Yang ketiga, kompetensi di sini anak itu kalau menjadi siswa yang unggul itu dalam bidang apa dulu ditekankan di sini. Misalkan unggulnya di akademis, oke, kita bersama-sama dengan guru pembimbingnya, dengan guru-guru produktif, dengan mitranya, oke, kita bentuk anak itu biar dia mampu berkompetensinya di bidang kejuruannya. Jadi selalu dari awal kita lihat benihnya dari awal. Kita didik di kelas 10, 11, nanti di antara kelas 10 dan 11 ada beberapa kejuaraan yang memang kita latih untuk anak itu jiwa kompetensinya berkembang. Gagal di satu event, dia masuk ke event lain, itu makin menambah jam terbangnya dia. Jadi tidak gentar lagi ketika memasukin event-event lomba yang tingkatnya lebih atas, dia sudah punya modal dulu. Ya, modal berkompetisinya.
Berarti dilatih terus untuk Dilatih terus. berkompetisi Iya. dengan mengikuti berbagai bermacam lomba, dibiasakan pembiasaan untuk mengikuti berbagai macam lomba. Oke, kalau untuk Kevin sendiri sudah dari kelas berapa? Sudah dari kelas 10 berarti ya untuk ikut kompetisi dan lomba-lomba ini. Saya untuk taekwondo itu saya sudah dari TK. Kalau hapkido saya kelas 10 ini baru 1 tahun ini. Dari sekolah juga. Dari klub biasanya. Oh, dari klub. Iya. Oke, baik. Mungkin untuk Pak Rosidi, Iya. bagaimana selama ini dalam membimbing siswa-siswa di SMKN 4 Semarang dan mungkin apa harapannya ke depan untuk SMKN 4 Semarang? Iya, terima kasih Mbak. Harapan saya untuk anak-anak didik khususnya di SMK Negeri 4 Semarang, satu, jangan pernah malu untuk memperlihatkan potensi kemampuan kalian. Satu itu. Kedua, orang tidak akan mengenal kemampuanmu kalau kamu tidak memperkenalkan atau memperlihatkan. Yang terakhir, habiskanlah masa mudamu untuk masa depanmu. Baik, Seperti itu baik. dari saya. Kalau untuk kesannya sendiri Pak dalam membimbing siswa-siswa SMKN 4 selama ini itu seperti apa? Kalau kesannya saya pribadi seru ya, karena dari berbagai macam latar belakangnya SMK, kan jurusannya banyak juga itu. Ada yang animasi itu dengan karakter pendiam ya Bu ya, pendiam tapi pintar. Ada, terus kalau dari jurusan yang otomotif sama mesin, meskipun anaknya wah, luar biasa ya, tapi anaknya tadi masih punya keinginan untuk berprestasi. Nah itu luar biasa bagi saya, dengan karakter berbeda-beda. Ada juga yang istilahnya introvert ya Bu ya. Jadi orangnya itu kalau nggak dipancing nggak mau cuma diem aja gitu. Itu ada. Jadi kalau kesan saya ya seru, karena saya berbagai macam latar belakang siswa, saya bisa menghadapi semuanya itu dengan luar biasa juga. Dan syukur-syukur ini sesuai dengan tagline-nya SMK Negeri 4 Semarang, bahwa saya selalu menyampaikan ke anak-anak juga, ukir prestasi tiada henti. Ukir prestasi tiada henti. Ya. Baik, kalau mungkin untuk Kevin, nih untuk pesan-pesan Kevin sendiri nih untuk teman-temannya agar bisa terpacu untuk terus berprestasi itu apa? Ya, saya pesan pada teman-teman bahwa jangan pernah malu untuk menunjukkan bakat, karena setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki bakat emas yang terpendam, tetapi tidak bisa menampilkannya gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, tetap semangat, terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan prestasi, dan temukan bakat emas dalam diri teman-teman sekalian. Bakat emas, selalu semangat gitu ya Iya. Kevin. Terima kasih banyak Kevin, terima kasih Pak Rosidi, Iya. terima kasih Pak Bu Ice sudah hadir di High School Forum, dan pemirsa itulah tadi bincang-bincang kita dengan SMKN 4 di High School Forum, dan cukup sekian, saya Debbie Astari dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.